Ini hadis ini kan saya ngeri jadi. Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Mau diakui atau tidak, tetapi ini adalah fakta dan realitas bahwa banyak orang menjadi takut dengan Islam. Orang-orang itu meyakini Islam sebagai agama yang suka bertengkar, agama yang paling suka meneror kelompok-kelompok lain. Islam adalah agama yang rusak oleh karena ulah dari kaum yang mengaku Islam sendiri. Mereka saling bertikai, bahkan saling membunuh. Tunggu saja dari pihak Kristen atas pertanyaan saya, mengapa Ribka dinikahi umur 3 tahun ya. Terus mengapa Maria dinikahi umur 12 tahun oleh kakek-kakek umur 90 tahun. Terus mengapa doktrin agama Kristen diawali dari pertumpahan darah, dari pembunuhan Tuhan mereka. Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, suruh masuk Islam semuanya. Ayo sadar, nggak mau, penggal pelan. Sholat, mau nggak, penggal. Andai kan cita-citamu terjadi, negara khilafah Indonesia, umpamanya ini andai kan, madhabnya ahli sunnah wal jamaah, nanti terjadi pertempuran antara kamu, saling bunuh-membunuh enggak? Umat Islam mati di dunia dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri, bukan oleh orang lain. Ini kenyataannya sampai sekarang. Seperti Nabi Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam 1 hari dengan 1 mandi, hanya 1 malam, hanya dengan 1 kali mandi junub. 9 istri digauli, mandi junubnya sekali, artinya jelep terakhir baru mandi. Sahabat mengatakan, kok bisa? Iya, Nabi kita punya kekuatan seksual sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadis ini kan saya ngeri jadi. Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Tapi di sini dijadikan lagu Aisyah istri Rasulullah. Dengan bangganya Nabi mengawini umur 9 tahun. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 4-5 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Mau diakui atau tidak, tetapi ini adalah fakta dan realitas bahwa banyak orang menjadi takut dengan Islam. Orang-orang itu meyakini Islam sebagai agama yang suka bertengkar, agama yang paling suka meneror kelompok-kelompok lain. Islam adalah agama yang rusak oleh karena ulah dari kaum yang mengaku Islam sendiri. Mereka saling bertikai, bahkan saling membunuh. Tak sedikit pula orang yang begitu meyakini bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang tak bermoral, seorang pelaku pedofil. Nah, sahabat-sahabatku, benarkah Islam seperti itu? Pada kesempatan yang baik ini, mari kita simak wejangan dari Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Video ini sangat mengedukasi. Demikian pemaparannya. Selamat. Nah, saya berharap video ini dapat ditonton sampai selesai agar poinnya Bapak Ibu paham semuanya apa yang saya sampaikan. Saya sudah mencatat beberapa hal yang disampaikan di cuplikan video tadi. Ya, Bapak Ibu, kita akan membahas dari awal dari cuplikan tadi, meskipun cuplikannya saya akan menjelaskan sedikit. Saya awali dari perkataan Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah jangan malu mengatakan bahwa ekspansi Islam itu dengan pertumpahan darah dan pedang. Baik, nggak apa-apa, kita katakan betul di dalam sejarah Islam, ya,
Penyebaran agama Islam ada dengan pedang, ada dengan dakwah. Tetapi satu hal yang perlu kita tanyakan, makanya jangan ditelan mentah-mentah gitu ceramah Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Satu yang kita tanyakan, apa? Mengapa Muslim terdahulu memainkan senjata atau memainkan pedangnya? Apakah Muslim terdahulu memainkan senjata atau pedangnya untuk mengupas bawang di dapur? Enggak. Antara dua, kalau tidak menyerang atau diancam, ya diancam untuk diserang. Antara dua orang memainkan pedang itu. Nah, di dalam sejarah Islam tidak ada Islam menyerang duluan. Mana? Tampilkan sejarahnya kepada saya. Nggak ada di dalam sejarah Islam itu menyerang duluan. Nggak ada. Nah, Islam yang diserang duluan itu banyak. Makanya mereka memainkan pedang untuk mempertahankan diri. Jadi seperti itu, jangan ditelan mentah-mentah apa yang dikatakan Ustadz Khalid Basalamah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah cuplikan tadi, Nabi katanya menikahi Sayyidah Aisyah di umur 9 tahun. Apa masuk akal? Apa dibanggakan gitu? Baik, saya akan bahas ini ya, Bapak Ibu perhatikan semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Nah, untuk masalah hadis ini, perawinya jadi masalah. Kenapa jadi masalah perawinya? Karena yang meriwayatkan pertama kali umurnya sudah 85 tahun. Apakah kita bisa menjamin ingatan di umur 85 tahun masih kuat? Ada jaminan? Ini kritik perawinya, kritik sanadnya. Berani kita jamin kakek-kakek yang umur 85 tahun ya bisa mengingat dengan jelas gitu, ingatannya di umur segitu. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi ada riwayat lain langsung dari sahabat Nabi, yaitu At-Tabrani, yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Asma bin Abu Bakar, kakak beradik ini beda umurnya 10 tahun. Nah, jadi dilihat dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, pada saat itu Asma sudah berumur 29 tahun. Kalau beda kakak beradik Sayyidah Asma dengan Sayyidah Aisyah 10 tahun, ketika Nabi hijrah, umur Asma sudah 29 tahun, adiknya umurnya berapa? Beda 10 tahun. 29 kurang 10 berapa? 19 tahun. Ini riwayat dari sahabat Nabi langsung sejaman. Gimana tuh? Kira-kira lebih percaya mana kita? Ayo, apakah percaya hadis yang ada kritik sanadnya ataupun percaya sahabat Nabi yang sejaman dengan Nabi? Silakan tanyakan diri Anda. Makanya jangan isi otak Anda itu apa ya? Kalau saya buka palanya, saya curiga orang-orang seperti ini. Saya buka palanya, ada nggak isinya gitu loh. Untuk Kristen nih ya, untuk Kristen yang memframing agama Islam di depan tadi, Anda mengatakan apa? Katanya Islam dengan pertumpahan darah, Islam itu dengan pedang, Islam itu dengan teror. Anda, saya pakai peribahasa, semut di seberang lautan Anda melihatnya, gajah di pelupuk mata Anda tidak melihatnya, ya. Bukankah Kristen itu disebarkan dengan pedang, dengan pertumpahan darah? Ingat perang salib? Ingat dong, berjilid-jilid tuh perang, ya, dan direstui oleh pemuka agama Anda. Terus perang di Eropa selama 30 tahun antara sesama Kristen, masih ingatkah Anda? Jadi penyebaran agama Kristen itu dengan pertumpahan darah dan pedang. Bahkan doktrin agamanya saja diawali dengan pertumpahan darah. Jadi jangan Anda melihat semut di seberang lautan, tapi lihatlah gajah di pelupuk mata Anda, ya. Itu untuk Kristen. Jelas? Sekali lagi. Baik, saya akan pindah lagi ke pembahasan yang saya catat sedikit tadi di cuplikan. Nabi Muhammad SAW tak bermoral dan pelaku pedofil, kata Kristen tadi. Anda tahu pedofil nggak?
kelainan seks yang menyukai anak-anak. Nabi kami ya yang dinikahi perawan cuma satu, ya cuma satu, sisanya janda semuanya. Adakah Nabi kami kasusnya itu dengan anak-anak yang lain? Nggak ada. Berarti bukan pedofil, ya bukan. Nah, untuk masalah hadis itu pun ada kritik sanadnya. Lalu Anda jadikan ini sebagai framing untuk menuduh Nabi kami bahwa Nabi kami pedofil gitu. Makanya saya curiga dengan orang-orang seperti ini ya, yang mengatakan Nabi pedofil. Saya mau buka kepalanya gitu, ada nggak isinya? Itu aja yang saya curiga dengan orang-orang seperti ini gitu loh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada satu pembahasan lagi yang lebih menarik dari Buya Syakur. Kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Buya Syakur berikut ini. Ini sangat menggelitik bahwa pada akhirnya sekalipun nama Tuhan kita sama, penyebutannya sama, apakah Rabbun, apa Ilahun, apa Allahu, apakah Airan, apakah Gunung Serandil, apakah Kebuyut, ya, ketika namanya sama, substansinya tidak mesti sama. Persepsi yang terbangun dalam pikiran kita tidak sama. Berujung saling bunuh-membunuh. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah dibunuh oleh ahli sunnah wal jamaah karena mengatakan bahwa Allah tidak intervensi dalam menentukan nasib manusia. Manusia harus punya hak pilih secara merdeka dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Betul, 10.000 loh yang dibunuh-bunuhin. Berarti Jabariyah mengatakan nasib baik, nasib buruk, kecelakaan, kematian, rezeki, semuanya Allah yang menentukan. Kata Mu'tazilah, Tuhan tidak ikut campur. Kata ahli sunnah, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Berarti Tuhannya beda dong. Betul nggak? Kata Asy'ari sifat Allah yang wajib 20, kata Maturidi 13. Itu dalam satu agama. Nah, nama Tuhan kita berbeda karena agama kita berbeda. Nah, ketika agama itu berbeda, kita bertengkar bukan dengan orang yang berbeda agama. Dalam satu agama juga bertengkar lagi. Andaikan Mu'tazilah habis, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, apalagi semuanya, Bahaiyah, tinggal satu, ahli sunnah wal jamaah. Semua ahli sunnah wal jamaah semua. Itu terpecah lagi enggak? Berbeda lagi enggak? Berbeda lagi. Akan terjadi sekte-sekte yang berbeda. Sekte A sampai sekte Z. Yang dimusnahkan semua, tinggal sekte F. Nanti ada kino-kino lagi enggak? Itu sama-sama itu. Jadi jangan menghayal harus sama, nggak bisa. Memang sengaja dibuat oleh Allah berbeda. Pluralitas itu adalah kebijakan Tuhan kok. Nggak paham-paham nih kamu nih. Memaksa orang harus jadi orang Islam semua, kalau nggak dibunuh-bunuhin. Begitu, itu fasis namanya dong. Itu muncul hadis ini berulang-ulang, tapi yang aneh itu masuk di Arba'in Nawawi ya. Imam Nawawi kok mencantumkan hadis umirtu an uqatilan nas itu. Aneh juga satu, kok Imam Nawawi sampai segitu sih. Hadis keempat kalau nggak salah. Iya. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, wa yuqimus salat, dan mendirikan salat, wa yutu zakat, dan bayar zakat. Wa in fa'alu dzalika, kalau mereka mau syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta mereka, nyawa mereka dijamin aman. Kalau tidak, perang.
habis. Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo sadar, nggak mau, penggal lagi. Sholat, mau nggak, penggal. Itu akan kau Islamkan semuanya. Umat manusia harus masuk Islam semua, yang enggak dibunuh semuanya. Itukah yang kau inginkan untuk mengamalkan syariat Tuhan di dunia seperti itu? Saya nggak ngerti nih. Sedikit tambahan dari saya sebelum saya membahas tentang apa yang disampaikan Buya Syakur ya. Saya ingin bertanya kepada kawan-kawannya. Di kitab Anda, di kitab Kristen, mengapa Ribka itu dinikahi umur 3 tahun? Mengapa Ribka dinikahi sejak balita 3 tahun? Itu apa gunanya gitu loh? Coba dijelaskan. Saya punya datanya ya, itu di kitab Kristen. Terus mengapa Mary dinikahi Yusuf pada saat umur 12 tahun? Padahal Yusuf pada saat itu umurnya 90 tahun. Ada lelaki umur 90 tahun menikahi anak 12 tahun. Gimana tuh ceritanya ya? Masih mending lah ada lelaki umur 50 tahun menikahi wanita 19 tahun, di dalam redaksi lain 9 tahun. Cuma beda 40 tahunan. Tapi kalau ini 90 tahun dengan 12 tahun, 78 tahun bedanya. Nah, itu gunanya apa? Terus menikahi balita 3 tahun itu ya, di kitab Kristen Anda, itu gunanya apa gitu? Baik, saya akan tunggu jawabannya. Nah, untuk masalah mengapa Rasul kita menikahi Sayyidah Aisyah di umur yang muda, lihat hadis kita. Ya, hadis kita rata-rata juga bersumber dari Sayyidah Aisyah. Bagaimana Rasul di rumah tidur, bagaimana ketika wanita haid, terus bagaimana ketika Rasul mandi wajib, terus apa aja yang dilakukan di rumah tertuang di dalam hadis kebanyakan riwayat Sayyidah Aisyah. Jadi gunanya Nabi kami ya, kami sebut Nabi kami itu lebih pintar. Mengapa menikahi yang lebih muda? Karena ingatannya lebih kuat ya. Orang yang muda bagaikan dia mengukir di atas batu. Kalau orang yang tua ya bagaikan menulis di atas pasir di pinggir pantai. Jadi mudah terhapus kalau tua. Itulah pintarnya Nabi kami mengapa menikahi yang lebih muda, karena ingatannya kuat, akhirnya berguna bagi umatnya. Bagaimana di rumah, terus akhlak di rumah, terus bagaimana wanita haid, bagaimana wanita melayani suaminya, itu dari Nabi kami gitu loh. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya membahas materi yang disampaikan oleh Buya Syakurnya ya. Tadi beliau menyatakan Australia perangi, tidak beriman bunuh. Terus Amerika serang, tidak beriman bunuh. Cina serang, tidak beriman bunuh. Sampai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, cara memahami hadis ini gimana sih? Sebenarnya di dalam Al-Quran kita tidak boleh membunuh itu. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi nggak boleh di dalam Al-Quran kita membunuh satu nyawa saja, satu orang, seakan-akan dia sama dosanya dengan membunuh manusia keseluruhan di muka bumi. Nggak ada ajaran Islam itu membunuh, nggak ada. Quran surah Al-Maidah itu saya tampilkan tuh di bawah ya, bisa dibaca Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya membahas tentang hadis yang disampaikan oleh Buya Syakur, saya mau tanya dulu kepada pihak Kristen, khususnya Prince Donald nih yang mengangkat videonya Buya Syakur. Prince Donald, Anda kan tinggal di Indonesia ya. Hari ini Anda masih mengisi suara di video YouTube Anda. Hari ini Anda masih makan di bumi Indonesia ya. Hari ini Anda tinggal di Indonesia beserta anak istri Anda. Anda punya tempat tinggal di Indonesia, yang mana Indonesia ini adalah mayoritasnya Muslim. Pertanyaan saya, mengapa Anda tidak mati, masih hidup saja di negara mayoritas Muslim? Kalaupun benar apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ya, bahwa Islam itu dikit-dikit serang tidak beriman bunuh, kok Anda hari ini di Indonesia masih hidup gitu ya? Kalau ajaran Islam dikit-dikit bunuh,
Saya yakin di Indonesia ini akan 100% Islam jadinya. Nggak ada Anda hari ini. Jadi mikir gitu, coba buka palanya ya, ada nggak isinya. Nah, saya minta jawaban kepada Prince Donald nih. Kalau video ini dia lihat ya, mengapa Anda sampai hari ini masih hidup di tengah-tengah masyarakatnya yang Muslim Islam. Kita akan pindah ke pembahasan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Tadi saya membawakan ayat Al-Quran ya, tidak boleh membunuh. Nah, lalu bagaimana cara kita memahami hadis tersebut? Yang bunyi hadisnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia ya, sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan berarti kita harus menyerang Australia kalau tidak beriman, tidak bersyahadat bunuh, bukan begitu. Lihat kosakata hadisnya itu, uqatilan nasa. Saya bahas dulu dari kata qatala ini, uqatila. Mengapa uqatila qafnya dipanjangkan? Contoh di ayat Al-Quran ada juga dipanjangkan, wala tuqatilukum indal masjidil haram. Nah, kenapa qafnya dipanjangkan? Bukan kosakatanya itu aqatulun nasa, qafnya disukunkan. Tapi di hadis itu qafnya dipanjangkan, uqatila. Nah, bedanya aqatulu dengan uqatilan nasa. Kalau qafnya dipanjangkan artinya ada penekanan bahwa dua pihak yang sedang saling serang menyerang. Kalau qafnya sukun ya, itu artinya hanya satu pihak yang menyerang. Itu bedanya. Di hadis itu apa bunyinya? Uqatilan nasa, artinya ada dua pihak yang saling menyerang. Nah, terus paham ya apa kosakata dari uqatila? Ada dua pihak yang saling menyerang. Nah, terus annas, uqatilan nasa. Apakah annas ini untuk manusia keseluruhan? Kosakata annas itu bisa untuk segolongan ya, terus sebagian atau keseluruhan. Dilihat dari konteks. Contoh ya, kata Anas. Kata Anas di Quran surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kosakata Anas ini, manusia di sini yang dimaksud keseluruhan ya. Malikin nas, rajanya manusia. Kata Anas di sini keseluruhan. Keseluruhan manusia, baik kafir, musyrik, Islam dan yang lainnya. Nah, ilahin nas, sesembahan manusia. Apakah untuk semuanya? Enggak. Hanya untuk muslim saja. Kenapa? Tidak semua menyembah Allah di muka bumi ini. Kalau dia musyrik, ya, bisa juga dia menyembah patung. Gitu. Jadi kosakata annas itu tidak selalu untuk seluruh manusia, bahkan hanya untuk sebagian golongan saja. Contoh ayat ketika Nabi Isa di dalam buayan, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Untuk orang Yahudi pada saat itu menghadapi ibundanya Nabi Isa, Siti Maryam. Nabi Isa berbicara dalam buayan, ya. Tapi dilihat beberapa orang, kenapa memakai kosakata anas? Hanya untuk sebagian orang. Nah, jadi kosakata anas di sini yang dimaksud ya, bukan manusia keseluruhan. Tapi dari kosakata uqatila, dua pihak yang saling menyerang, artinya apabila kaum musyrik atau kaum kafir yang menyerang muslim duluan. Ketika di medan perang, kita punya aturan perang. Anak-anak nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, terus orang yang tidak berdaya ya, yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh, tempat ibadah mereka tidak boleh dihancur, pemuka agama mereka tidak boleh dibunuh, apabila mereka menyerah tidak boleh dibunuh, dan apabila mereka bertobat sampai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka tidak boleh dibunuh. Artinya begitu hadis itu ya, uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu musyrik dan kafir, apabila mereka menyerang duluan umat Islam maksudnya. Nah, kalau mereka sudah menyerang umat Islam ya, sampai mereka bertobat, nah baru aman harta anak istri mereka.
Karena apa? Diharamkan untuk membunuh orang yang sudah bertobat. Jadi seperti itu maksud hadisnya. Bukan Australia serang, apabila tidak beriman bunuh. Bukan kayak gitu. Kecuali Australianya menyerang dulu ya ke umat Islam. Nah, di tengah medan perang, ketika mereka berperang, kita harus memerangi. Apabila mereka sampai bertobat, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak boleh kita bunuh. Baik Bapak Ibu, saya izin pamit ya Bapak Ibu semuanya.